Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak W dalam pembahasan soal-soal persiapan USDA paket keempat. Nomor 1, di situ ada soal cerita pada panitia kegiatan bakti sosial menerima sumbangan gula pasir masing-masing 22,2/3 kg, kemudian 25,5 kg dan 24/3 kg untuk dibagikan kepada sekelompok warga. Setiap warga menerima 2,5 kg. Banyak warga yang menerima adalah, berarti di sini gula pasir tadi kita jumlahkan. Cara menjumlahkan untuk lebih mudah begini caranya. Jadi 22 ditambah 25 ditambah ditambah 24. Kemudian yang pecahan kita jumlah sendiri ditambah dengan 2/3 ditambah dengan setengah ditambah dengan 1/3. Kemudian yang bulat ini kita jumlah adalah 22 tambah 25 47, 47 tambah 24 ada 71 ditambah 2/3 tambah 1/3 ini 1 ditambah setengah, sehingga ada di situ jumlahnya 72,5. Kemudian dibagikan atau diterima dibagikan di kelompok, berarti ini dibagi, berarti langkah berikutnya 72,5 dibagi 2,5. Nah, kemudian untuk memudahkan dalam pembagian bilangan pecahan, kita jadikan pecahan campuran, jadikan pecahan biasa. 72,5 ini kan jadi 145 dibagi 2, ini kan per atau dibagi lagi 5, 2,5 itu adalah 5/2, maka hasilnya jadi 145/2 dikali kebalikannya, yaitu 2/5. Kemudian di situ ada bentuk pecahan perkalian. Sebelum dikalikan, kalau ada yang bisa disederhanakan, kita sederhanakan. Ini 2 dengan 2, 145, dengan itu hasilnya adalah 29. Jadi jawabannya ada di option D. Ya, ini adalah keterampilan menjumlah dan membagi bilangan pecahan. Kemudian soal nomor 2. Di soal nomor 2, di sini ada gambar denah kantor. Kemudian gambar ini mempunyai skala. Nah, di sini ada skala. Skala di situ tertulis yaitu 1/500. Artinya apa? Artinya skala itu, yang namanya skala itu adalah perbandingan antara ukuran di gambar berbanding ukuran sebenarnya. Artinya di gambar itu 1 cm, di ukuran sebenarnya 500 cm. Jadi itu artinya 1 cm itu mewakili 500 cm, atau ini sama dengan kan berarti 5 meter. Artinya di gambar di sini 1 cm, ukuran sebenarnya 5 meter. Nah, itu dulu yang harus anak-anak tahu konsep dari skala. Jadi skala 1/500 artinya 1 cm di gambar mewakili 500 cm di sebenarnya, atau 1 cm mewakili 5 meter. Kemudian di gambar itu ada ukuran-ukuran ruangan. Ini 1 cm, 3 cm, 2 cm, maka kalau di situ panjang seluruhnya ini ada 6 cm. Jadi ini seluruhnya ada 6 cm. Kemudian di sini ada 2, ada 1, berarti ini 3 cm. Pertanyaannya luas sebenarnya. Maka langkah pertama, panjang yang ukuran 6 cm
itu kalau dijadikan sebenarnya, panjang sebenarnya kita cari dulu. Jadi sebelum mencari luas, anak-anak jangan langsung mengalihkan ukuran di gambar itu, tapi carilah panjang ukuran sebenarnya dulu. Jadi panjang sebenarnya apa? 1 cm mewakili 5 meter, maka 6 dikali 5 meter. Maka ini muncul 30 meter. Begitu pula lebar di gambar 3 cm, maka di situ ukuran lebar sebenarnya sama, berarti 3 dikali 5 meter, maka muncul 15 meter. Kemudian luas, yang namanya luas berarti ukuran ini dikali 30 kali 15, jadi 450 meter persegi. Jadi jawabannya adalah B. Jadi sekali lagi anak-anak, untuk mencari ukuran sebenarnya atau luas sebenarnya, nanti anak-anak jangan langsung 3 kali 6, terus kalikan dengan skalanya di sini 500. Tetapi kalau ditanya luas, maka carilah ukuran-ukuran sebenarnya, baik itu panjang maupun lebar. Maka setelah ketemu ukuran sebenarnya, luas itu adalah panjang kali lebar. Nah, itu soal nomor 2. Sekarang soal berikutnya nomor 3. Berkaitan dengan perbankan. Pak Rudi menabung sejumlah uang di sebuah bank. Bank tersebut memberikan bunga tunggal 9% per tahun. Jadi kemudian setelah 16 bulan, uang Pak Rudi menjadi 5.600.000. Berapakah tabungan awal? Nah, konsep mencari bunga bank. Jadi konsep mencari bunga bank itu adalah tabungan awal. Ini tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga per tahun kali banyak namanya menabung per 12. Jadi mencari bunga tabungan dalam bentuk rupiah itu adalah tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga, karena ini per tahun, maka di sini lamanya menabung bulan adalah per 12. Nah, itu. Nah, padahal yang namanya tabungan akhir, jadi yang namanya tabungan akhir itu kan didapat dari tabungan awal ditambah bunga. Jadi untuk mencari tabungan akhir pasti tabungan awal ditambah bunga. Berarti pertanyaan sekarang, sebelum kita mencari tabungan awal, saya mencari bunganya dulu. Konsep mencari bunga dalam bentuk rupiah itu kan begini. Bunga adalah tabungan awal. Nah, tabungan awal di sini kita belum tahu. Jadi tabungan awal di sini kita belum tahu, maka dianggap nggak ada dulu. Maka berapa persen bank memberi bunga, di sini bunganya adalah 9, maka ini 9/100. Dikali berapa bulan lamanya, ternyata di sini 16. 16/12. Jadi kalau di situ bunganya adalah per tahun, maka ini per 12. Tapi kalau nanti bunganya per bulan, tidak perlu pakai per 12. Maka langkah berikutnya kita selesaikan. Nah, sebelum diselesaikan, kita sederhanakan dulu. Ini dibagi 4, berarti ini 4. Ini dibagi 4, 3. 3 dengan 9 ini bisa, ini 3. Kemudian 100-nya tidak saya sederhanakan untuk memudahkan saja nanti. Sehingga 3 kali 4 berarti ini 12/100. Nah, untuk mencari tabungan awal, berarti ini ditambah, maka ini saya tambah. Tambah dengan tabungan awal. Nah, tabungan awal itu mesti nilainya 100%. Jadi tabungan awal itu kalau berkaitan dengan persen, pasti 100%. Nah, 100% itu nilainya 1. Maka ini ditambah dengan 1. Nah, karena penyebutnya 100, maka menyesuaikan. Tambahlah dengan 1, maka 1 itu karena penyebutnya 100, maka ini 12/100 ditambah 100/100.
Mengapa ini per 100 per 100? Karena ini saya mengikuti ini. Jadi nanti kalau ini 12 per 300, maka tambahlah 300 per 300. Maka di sini hasilnya adalah 112 per 100. Maka dari sini langsung bisa kita cari, oh berarti tabungan awal itu adalah hasilnya ini tadi, kita balik 100 per 112 dikali tabungan yang ada di sana, yaitu 5.600.000. Nah, berarti ini kan bisa disederhanakan. Dan ini kita sederhanakan, ini sudah ketemu, ini 5. Maka jawabannya adalah 5 juta. Nah, ini adalah untuk mencari tabungan awal, hati-hati. Untuk mencari tabungan awal, jangan 9% kali 5.600.000, hati-hati. Karena konsep tabungan awal atau tabungan akhir itu pasti didapat dari tabungan awal ditambah bunga. Sedangkan untuk mencari bunga itu adalah bunga dapat dicari atau ditentukan dengan cara tabungan awal dikali berapa persen bank memberi bunga, dikali lamanya menabung biasanya per bulan. Dan karena ini tabungannya bunganya per tahun, maka ini per 12. Dan kita mencari bunganya dulu. Bunga dapat dicari, yaitu tabungan awal dikali berapa persen. Dan karena tabungan awal ditanya, maka ini enggak ada diaduk, enggak ada. Sehingga ini dikalikan hasilnya 12 per 100. Sedangkan tabungan akhir itu didapat dari tabungan awal ditambah bunga. Sedangkan yang namanya tabungan awal, kalau berkaitan dengan persen pasti nilainya 100%. Karena nilainya itu 1. Nah, kemudian hasilnya 112 per 100. Maka tabungan awal hasilnya tadi kamu balik. Karena yang namanya tabungan awal itu kebalikan dari bunga yang ditambah 1. Nah, ini untuk mencari tabungan awal sebuah tabungan. Kemudian soal yang berikutnya, soal nomor 4. Soal nomor 4 ditanya diketahui harga jual. Jadi diketahui harga jual. Harga jual sebuah barang 840. Kemudian di situ untungnya dalam bentuk persen 20%. Yang ditanya harga beli. Nah, harga beli berapa? Nah, konsep waktu di kelas 7 yang namanya harga beli itu dapat dicari jika dia merasa untung, maka harga beli buatlah sebuah pecahan dikali harga jual. Nah, karena harga beli itu awal pasti 100%, jadi 100-nya taruh di atas. Kemudian yang di bawah menyelesaikan, kalau di situ muncul untung, maka tambahlah untung. Tetapi nanti kalau di situ harga belinya keadaannya ditanyakan dalam keadaan rugi, maka 100 per 100 dikurangi berapa persen dia rugi kali harga jual. Jadi hati-hati untuk mencari harga beli harga jual. Jika diketahui harga jual dan berapa persen untungnya, maka harga beli karena 100 maka taruh 100 di atas. Begitulah nanti kalau ditanya harga jual. Kalau nanti ditanya harga jual, maka dibalik 100-nya ditaruh di bawah. Terus ini sama, karena untung ya tambah. Terus ini dikali harga beli. Yang di sini sama, menyesuaikan. Jadi kalau ditanya harga beli 100-nya taruh di atas, kali harga jual. Dah sekarang berkaitan dengan soal itu. Maka dari soal itu harga beli jadi dari soal itu berarti kita bisa jawab, berarti harga beli itu bisa dicari dari 100 per 100 ditambah 20 dikali 8.840.000. Maka di situ muncul 100 per 120 dikali 840. Maka ini kan bisa disederhanakan. 840 dengan 120 kan ketemu 7. Maka jawabannya 700.000. Nah, ini ada di option D. Nah, ini pembahasan
soal nomor 1 sampai soal nomor 4. Nanti dilanjutkan di soal yang berikutnya.